manusia. Was'adatihim, dan kebahagiaan hidup. Makanya dengan aturan itu akhirnya tata kehidupan ini menjadi baik. Sehingga tidak mudah untuk digoda oleh iblis. Makanya ini arep mlebu masjid sikil tengen dhisik karena di situ banyak berkah-berkah yang ada. Yang di situ kalau kaki kanan itu hubungan dengan hati, dengan jantung. Sehingga mampu langsung masuk kepada hati kita, jantung kita, yang akhirnya kita semakin sehat dan kita semakin ingat kepada Allah Ta'ala atas rahmat yang ada. Ya. Lah nek sikil kiwa mlebu masjid itu dalam paru-paru. Paru-paru itu menetralkan. Wong iku masjid itu rahmat Allah Ta'ala kok sikil kiwa. Berarti gak percaya kalau Gusti Allah. Ya ngapunten. Baru kalau kita itu masuk di jambang kaki kiri, itu yang ada adalah paru-paru kita menetralkan, jangan sampai jantung kita, hati kita kemasukan sesuatu yang jelek. Karena di jambang itu banyak jin-jin yang ada, banyak iblis-iblis yang ada, tempat kotor. Dinetralkan dulu. Tuh. Sehingga akan menjadi sehat kita. Dan kita tidak mudah untuk tergoda oleh iblis. Ternyata itu kaya-kaya sepele nek arek saiki. Wala tasinuna lah wong kowe mlaku wis padha ae, masih tengen dhisik kiwa dhisik. Lain. Islam itu punya aturan. Ya. Makanya akeh wong setruk ndadak sebab niku wau. Ya, tidak mengikuti sebuah aturan. Terusaken bil khairi illa an takuna sababan lahum ilal fauji bil khairi. Kecuali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ini menjadikan sebuah sebab untuk kebahagiaan hidup bil khairi, baknya itu by dalil irsaq, yang dirinya akan dipenuhi dengan kebaikan. Ya. Wis dikai kebahagiaan hidup, dirinya dikasih berbagai macam kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau lesan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita hadir ketika kita berzikir. Ya, Masya Allah. Jadi kayak keselamatan dengan adanya kita berzikir, dengan adanya kita berdoa, dan bahkan kita akan dikasih kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan najati, dan keselamatan hidup. Ya. Minasyarri, dari sesuatu yang jelek. Artinya apa? Kalau kita mau berzikir setelah sholat, waktu pagi, waktu sore, waktu akan tidur, bangun tidur, dan setiap waktu yang ada dan perilaku kita, kalau ini kita lakukan, kita akan memperoleh sebuah kebahagiaan dan dipenuhi diri kita dengan kebaikan dan keselamatan dari sesuatu yang jelek. Jadi sesuatu yang jelek ini akan sirna dalam diri kita. Nah, jali faedah minasyarri ando saking perkara elek. Perkara elek dipisah betul-betul oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang ada apa? Ya, kebaikan saja. Yang elek musnah semua. Itu kalau kita berzikir. Maka jangan sepele berzikir kepada Allah. Biarpun ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Biarpun satu kalimat, pasti ada sebuah sebabnya kebaikan yang akan diterima oleh diri kita ketika kita berzikir. Makanya ulama-ulama ini kulit ada ono Quran berserakan di bawah, kalam-kalam tauhid berserakan di bawah, langsung diambil. Dimuliakan karena sesuatu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang ahli dzikir, satu kalimat, potongan kalimat itu sangat berharga daripada harta yang ada dalam diri kita. Masya Allah, di situ. Saking samina watokna kepada Allah Ta'ala. Saking keyakinan bahwa kalimat-kalimat Allah Ta'ala inilah kalimat-kalimat yang teristimewa, kalimat-kalimat yang mampu menjadikan orang itu bahagia hidupnya. Ya. Sehingga diambil, gak tambah gaya lunggu. Kalau kalimat la ilaha illallah digawe lunggu tambah. Dibokong, Masya Allah. Ngono jadi ini uang sing nggak coy tauhid Allah Ta'ala. Dadak ana kalimat sing mulya digawe lunggu. Nah ini. Jangan sampai kita. Letakkanlah sesuatu yang beristimewa. Al-waqi'ah ini kang tumiba karuni fi dzalikal waqti ing dalem kono wektu wal hali lan perilaku. Jadikanlah setiap zikir kita ini di setiap waktu yang ada, kegiatan yang ada, kondisi yang ada. Sehingga apapun yang ada ini akan menjadi sebuah kebahagiaan hidup dan kita akan dijauhkan dari kejelekan-kejelekan yang akan mengenai diri kita. Paman monggo sapane wong ahmala kang ngengguraken sapa man ing dzikir summa ba'da dzalika mongko sawisi mengkono-kono dzikir lahu mongko merkoleh sapa mongko merkolaken ing man apa makruhun perkara mang makruh awhalin utawa perkara kang nglaken bainahu antara liman wa bain mahbubin lan antara perkara kang den temeni wala yalumun mongko aja maido tenanan sapa sira illa nafsahu kejaba ing dalem awak dhewe man. Barang siapa yang mengenggurkan waktunya, yang tidak mau berzikir kepada Allah Ta'ala, maka apa yang ia peroleh, ia akan memperoleh sesuatu yang dimurkai, makruhun. Perkara sing dimurkai, sing disengiti. Dan perkara sing menghalangi dirinya dengan apa yang ia tuju, apa yang ia cintai, apa yang ia kasih, apa yang ia cita-citakan. Jadi wong niku nek gak gelem zikir, waktune dinggono tok, mali salat plencing, arep turu gak gelem zikir, tangi turu gak gelem zikir, pagi hari gak gelem zikir, sore hari gak gelem zikir, padahal Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Udkurullah, zikirlah kamu kepada Allah Ta'ala. Dzikron kasiro, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah pada saat pagi, saat petang. Mangkane nek pagi hari niku sing disunahno, sing ngata-ngatano maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, ping 100. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah ping 100. Kalimat 4 ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalimat yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang yang membaca ini, orangnya akan senantiasa dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Makanya Kanjeng Nabi itu ngelingaken pamane. Man, sampean iku urip wis tuwek. Saiki lakonono man amalan sing luponi salat tasbih. Nek iso sampean lakoni man ben dina. Nek gak iso ben dina ya seminggu pisan man. Nek gak iso seminggu pisan, saulan pisan.
Nek gak iso setahun pisan, setahun pisan. Nyata gak iso setahun pisan man, sak urip sampean ojo sampai ndak iso nglakoni man. Krono apa? Karena di situ ada rahasianya. Selain sholat itu merupakan hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Sebuah doa hamba dengan Allah Ta'ala. Permohonan hamba dengan Allah Ta'ala. Dan di situ ada kalimat yang senantiasa dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka seluruh dosa apapun, bentuk apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nih pesan nih, ojo sampai seumur urip gak nglakoni sholat tasbih. Berarti ada faedah yang luar biasa. Ya. Karena salah satunya ada kalimat 4, kalimat yang disenangi oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang melakukan itu, maka orangnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ojo digawe sepele niku, temenan niku. Ya, sebab Kanjeng Nabi sing matur. Tapi nek gak gelem kok waktu-waktune dinggono, dia memperoleh sesuatu, maka sesuatu yang diperoleh itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena tidak ada sababiyah untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada sababiyah untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Mongko wong sing gak ahli zikir, gak ahli ibadah, gak nglakoni perintah Gusti, kok sogene dilulu tambah ndadekno ajure wong mang. Nauzubillah min dzalik. Ini yang harus kita garis bawahi. Kok ana wong sogih tapi gak tahu sholat, gak tahu zikir. Apa meneh teler tok. Enggak. Kekayaannya itu justru membelenggu dirinya. Kekayaan itu akan menghancurkan dirinya. Ya. Karena apa? Tidak melalui sababiyah. Segala sesuatu memperoleh itu ada sababiyahnya. Dan sababiyah turunnya barokah, turunnya kemanfaatan, turunnya kebahagiaan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sing kudu dia garis bawahi, ya. Sehingga nek wis ngono fala yalumuna illa nafsahu. Jangan sekali-kali kau menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kamu sendiri. Jangan sekali-kali mencela orang lain, maka celalah dirimu sendiri. Nek wis ngono ojo getun. Itu yang kamu dapatkan. Karena kamu tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nek wong ahli zikir oleh kenikmatan, Masya Allah, kenikmatan barokah, membawa sebuah keberhasilan hidup, kunci kebahagiaan. Tapi kok gak tahu zikir, aku masih gak tahu zikir, walah kon zikir sak mulu, pandino jungkir, sugi-sugi aku lho, kali ngono sugi. Wong sing syariate gak ngerti. Iya lho. Terus aku tak melok naik. Jembrek pisan kon. Wis gak sugi. Gapurane tambah ajur, lebur. Ya, sing sugih ajur apa meneh sing melarat ya. Makanya kita syariatkan diri kita kuatkan dengan hujah-hujahnya Allah Ta'ala. Wa man lan sapane wong arada ngarepaken sapa men amala ing lakoni bima kelawan barang-barang dakara kang nutur sapa ingsun ya fali mongko iku tetep ngatasi man bimutolaati kitabil adkari kelawan ningali kitab adkar di Imam Nawawi kedue Imam Nawawi rahimahu mugi-mugi nglasi ing Imam Nawawi sinten Allah Gusti Allah jazahu lan piwales ya Allah Ta'ala minal muslimina saking pira-pira wong muslim iku khairan luwih bagus. Jadi nek kepingin ngamalno aurat-auratan zikir-zikir yang mampu menjadikan ilal fauzi bil khairi wal najati minasyarri, sampean belajar nang kitab adkar.
kitab karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, itu memuat masalah hadis-hadis Rasulullah. Yang di situ banyak faedahnya untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, kapan-kapan kita pelajari. Ya, saya punya kitabnya. Kapan itu ngaji nang Al Amin, saya tahu kitabnya tebalnya ini kurang tebal titik. Tebalnya sekian kurang tebal titik. Itu membahas masalah hadis-hadis Rasulullah. Ya. Dan di situ banyak amalan-amalan tentang cara kita berzikir. Makanya Syekh Al-Bantani ini dijuluki waliullah. Jasanya tidak lebur dengan bumi. Jasanya masih utuh. Karena beliau mudawama ala dzikri. Ya, ngelanggengaken zikir Allah Ta'ala. Dan sanad-sanad zikir langsung menuju Rasulullah SAW. Sampai beliau Habib Abdullah Alawi Al-Hadid, duriannya Rasulullah, cucunya Rasulullah. Dia mengidolakan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya kenapa? Habib. Hormat dumateng Syekh Al-Bantani. Yang lahir di Banten. Ya. Wali Allah Ta'ala yang ada di negeri kita yang tercinta. Dia mempunyai sebuah sanad-sanad dalam praktek amaliannya sampai Rasulullah SAW. Sehingga Habib Abdullah selalu hormat takdim wa ikraman di Imam Nawawi Al-Bantani. Sampai disadur dalam kitab beliau, dalam kitab Risalah Mawana ini, nama beliau dicantumkan. Saking hormati. Lho sampean duwe ulama gede ngene iki. Sampean biasa-biasa tok mawon. Sampean wasilahi. Sampean Fatihai. Nah iso ziarah teng mriko senajan pesareane teng Mekah. Karena apa? Banyak durian-duriannya di situ tuh. Termasuk wakil presiden. Cicit ini pun Syekh Al-Bantani. Ini ku Kiai Ma'ruf Amin. Taman ojo ngenyek. Ya. Label itu sangat berguna sekali. Sangat tergantung kepada sebuah nilai. Ya. Sampai tuku pakaian nang pasaran. Kalau tuku pakaian nang supermarket yang ada mereknya. Padahal kayak ini podo, larang pundi. Merek. Ya. Sampai tuku panganan sing gak ono merek ki, padahal panganan podo. Kalau nang nang Indomaret, nang Alfamaret sing ono merek ki, panganane podo, larang pundi. Padahal akeh dioleh. Merek. Membawa sebuah nilai. Ya. Loh, berarti kan gak objektif. Objektif. Karena merek itu sudah masyhur. Ya. Umatnya para nabi-nabi dulu, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, sampai berdoa ingin menjadi umatnya Rasulullah. Karena apa? Kalah kalau sampean. Nabi-nabi terdahulu tidak akan pernah masuk surga terlebih dahulu sebelum umatnya Rasulullah masuk surga semuanya. Baru para nabi-nabi. Ya. Karena apa? Umat Kanjeng Nabi oleh merek Kanjeng Nabi. Sehingga disabdakan, difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kuntum khaira umat ukhrijat linnas. Karena merek oleh merek Kanjeng Nabi.
Maka takdiman wa ikraman lil ulama itu penting. Karena itu merek kita nanti. Ojo sampai nyelok ulama, ojo sampai nyelok kiai, ojo sampai nyelok para habaib. Hancur kehidupan sampean. Ya. Nek wis gak ero, gak usah ilmu kita nggak sampai ke sana. Iku jek merek tok iso ndadekno slamet. Karena apa? Mereknya Rasul, umat Kanjeng Nabi. Sampai umat-umat dulu dan bahkan para nabinya ingin menjadi umatnya Rasul, kepingin kok sampean kabeh iki. Dadak sampean kok gak seneng dadi umat Kanjeng Nabi. Oleh rong perkara sampean itu. Iya. Dan ini merek itu harus kita jaga. Jadi ini yang sing kula kali panjang ayo. Ojo sakarepe dhewe. Ya. Masih ahli ya apa? Di sini karena Syekh Al-Bantani ini termasuk min jumlati auliya illah yang keilmuannya ini sangat ini langsung kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah SAW, cucunya beliau hormat. Ya, cucunya beliau hormat. Sampai disandarkan dalam kitab beliau, dalam kitab Risalatul Mawana, nama beliau diharumkan. Ya, di sini. Nah, kalau kali panjenengan duwe waliullah sing kados ngoten niku, kita harus bangga. Dalam arti kita bangga, kita jadikan sebuah wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Ya iso para habaib sing nang Indonesia niku sampean Fatihah kabeh. Ulama-ulama yang ada di Indonesia sampean Fatihah kabeh. Ya. Biarpun pada saat itu sampean enggak kenal. Biarpun pada saat itu sampean tidak melihat raut rupanya. Seenggak-enggaknya ketika sampean ngaji kitab-kitabnya, sampean tahu halia beliau. Ya. Pola pikir beliau, perjuangan beliau. Yang itu semua yang harus kita jadikan satu untuk bahan kita melangkah dalam hidup. Ya. Pun enak-enak. Terus dadi wong alim abot, dadi ulama abot, wong ngaji ayo abot, cik proses padahal. Dadak kok nyala-nyala kiai. Oleh pirang perkara sampe koyo pinter wae. Ya. Nah ini. Terusaken. Wa man lan sapane wong akidama kang ngokoaken sapa man maing barang-barang warada kang kuwarit apa ma bi adbari sholawati ing dalem burine pira-pira salat fa'dhaluhu ta'ala utamane adkar iku antakulan yen ta ngucap sapa sira ba'da kulli maktubatin ing dalem sakwise saben-saben salat maktubah Allahumma ing lafaz Allahumma Gusti Allah aini kula aturi ngeksa panjenengan ing ingsun ala zikrika ing atase zikir Allahumma Gusti Allah aini kula aturi ngeksa panjenengan ing ingsun ala zikrika ing atase zikir dumateng panjenengan wa syukrika lan syukur dumateng panjenengan wa husnul ibadatika lan baguse ibadah dumateng panjenengan. Jadi nek iso setiap pada maktubah doa ini sampean lakukan. Betul. Barang siapa yang menguatkan sesuatu yang sudah berlaku di dalam ngungkuri sholat dan perkara yang lebih utama zikir setelah ba'da sholat adalah berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Tiga perkara ini perkara yang sangat menguatkan dalam kehidupan kula panjenengan. Nek kula kali panjenengan kesemrat, kuatkan dikit ini. Maksudnya apa? Ya Allah, jagalah diriku. Ya, dari ingat kepadamu. Jadi kepingin awak ini ku iso iling terus nang Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang mampu untuk kita lakukan ketika kita memperoleh pertolongan Allah Ta'ala. Manakala tidak memperoleh pertolongan Allah Ta'ala, kita tidak mampu melakukan apapun. Dan ternyata Allahumma ini ala dzikrika ini agar diri kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, dijaga hidup kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan amalannya cendek tapi bobotnya mantep. Yang kedua, wasukrika. Agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala atas rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Karena katakan la sabila lakum illa bisyukrillahi ta'ala, tidak ada jalan bagi orang-orang mukmin dalam kehidupan hidup di dunia ini menuju kepada Allah Ta'ala kecuali dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita berdoa, Allahumma ini ala syukrika. Jagalah ya Allah diriku ini atas syukur kepadamu. Karena engkau memberikan berbagai macam kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Segala karunia kepadaku tanpa putus-putus apapun yang terjadi. Jikalau saya meminta atau tidak meminta, engkau terus memberikan kenikmatan tersebut kepadaku. Maka jadikanlah hidupanku ini senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Ya. Wa ini ala husni ibadatik. Ya. Dan jagalah diriku ini ya Allah atas kebaikan-kebaikan ibadahku kepadamu. Supaya nilai ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh sebuah keindahan, kebagusan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ibadahnya kalau nilainya api lah percuma. Dan ternyata doa ini. Karena iso ngajinya tepi dicoreki. Ini sesuatu yang penting yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita lakukan ini memperoleh maunah taufik hidayah Allah Ta'ala sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat yang mampu menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan zikir istighosah.